Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Sungguh, kita pada waktu tidur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Sementara malam kita mau berbaring tidur, mari sebelum kita berbaring tidur, datanglah kepada Yesus. Sebab Yesus adalah Bapa yang setia, sangat cinta kita semua. Mari kalau Yesus cinta kita, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh Yesus, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Seperti Maria, saudari Marta, kalau kita baca Matius 26 ayat 6 sampai 13, seorang perempuan yang cinta Yesus. Yesus diurapi dengan minyak yang mahal harganya. Nanti kita baca. Sebagai bukti, dia tahu persis cintanya Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Sehingga mereka melakukan yang terbaik buat Tuhan. Demikian juga kita, mari belajar kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Yesus sudah memberikan yang terbaik, khususnya buat keselamatan, sehingga kita disiapkan tempat yang kekal di surga, tak terbayarkan sampai kapanpun. Dan Yesus sudah rela mati, berkorban untuk mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, sehingga kita tidak dibawa hukum dosa, tidak dibawa kutuk dosa menuju maut, tapi kita mendapatkan kasih karunia keselamatan yang kekal. Untuk mari, saya Pastor Yakob Rahmat, kami akan pujian ini. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap setia cinta Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Marilah kita cinta Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ikut Yesus selama-lamanya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku, sucikanlah hidupku oleh firman-Mu. Makasih Bapa. Berfirman Bapa, malam hari sebelum kami berbaring tidur, kami cintakan firman-Mu. Makin hari makin dewasa, makin hari kami selaras dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sedia untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oh, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pelihara Bapak dalam keadaan sehat.
sudah beraktivitas dari pagi sampai sebentar waktunya Tuhan bikin sistem, ada waktu pagi kita beraktivitas, ada waktunya malam kita istirahat. Tapi sebelum itu mari kita mau datang kepada Yesus, kita memujiakan Tuhan, kita berdoa dan baca firman Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita mau baca firman Tuhan, katakan tadi, orang yang mengasihi Allah, 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi persyaratan kalau kita mau disayang, dicinta sama Tuhan, harus kita cinta Tuhan Yesus. Seperti Maria nih. Mari kita mau baca Matius pasal 26. Maria, ada seorang perempuan memang tidak disebut, tapi ini sama dengan Yohanes pasal 8 ya. Jadi pada waktu berjumpa ya Maria dengan Yesus, dia begitu mencintai Tuhan Yesus. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, itu mari kita juga sama. Kita mau cinta, kita mau sungguh-sungguh seperti dalam Yohanes pasal 12 sama ya. Yohanes pasal 12 sama itu. Peristiwa Yesus diurapi di Betania, karena sama juga ini di Betania, saudara ya. Saya mau baca Matius 26 dari ayat yang ke-6. Yesus diurapi ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta ya. Nah, ini Matius 26 ayat yang ke-6 di Betania. Yohanes pasal 12 juga sama ya. Saya mau baca ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Jadi ini di Betania sama seperti. Jadi kemungkinan besar ini sama ya. Jadi ini adalah Maria, saudara dari Marta, saudara dari Lazarus ya. Terus berikutnya saya membaca. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Dicurahkan mahal harganya. Sama di sini saudara ya peristiwanya. Mari saya membaca yang ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu mengikat kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semeja seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dengan murid Yesus yang segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak jual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Jadi kasusnya mirip saudara ya. Bicara orang miskin di sini sama ya. Saya mau baca di sini ayat yang ke-8 ya. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Nah, jadi peristiwanya sama saudara ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi kau tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkannya minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini beritakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi peristiwa yang sama, saudara. Ya, jadi di sini juga berkata Yesus di ayat ke-7, Yohanes 12 ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi sama-sama peristiwanya. Ya, terus ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi kau tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi peristiwa yang sama. Jadi Yohanes pasal 12 itu mirip dengan peristiwa di Matius 26. Jadi ini adalah Maria. Dan di sini intinya saudara, Maria begitu cinta Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan biarpun minyak itu mahal, nggak peduli. Karena Yesus di atas segala-galanya. Belajar kita mencintai Tuhan, belajar kita memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala prioritas. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan seperti Maria. Tidak hitung-hitung biarpun minyak harganya mahal. Jadi di sini baik daripada kedua gereja Tuhan berbeda. Maria yang cinta Tuhan, satu gereja Tuhan namanya Yudas Iskariot. Dia lebih cinta kedagingan, cinta materi lebih daripada Yesus. Sedangkan Maria tidak lihat materinya mahal, tapi dia menempatkan Tuhan di atas segala. Banyak orang Kristen kayak gini yang memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan kolektor, hitung-hitungan sama Tuhan ya. Kalau sudah sangat diberkati Tuhan, berkorban untuk Tuhan, jangan hitung. Belajar kita untuk menempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan, bikin skala prioritas. Kalau untuk Tuhan jangan hitung-hitungan, karena Yesus tidak pernah hitung-hitungan kepada Bapak Ibu. Pernah nggak saudara pernah ditagih berapa nafas oksigen yang sudah hidup tiap hari?
setiap bulan. Ya, begitu besar cintanya Tuhan dalam setiap kita. Belajar betul-betul kita mau cinta Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga temunya dia. Supaya kita nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Belajar selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita. Selagi Tuhan berikan berkat buat kita. Ayo Bapak Ibu, lakukan terbaik ini, apalagi kita mau sebentar lagi menjelang Natal. Ya, setiap Bapak Ibu ya mempersembahkan terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk gereja, untuk memberikan berkat buat bakti sosial kepada orang miskin, kepada orang yang tidak mampu. Itu lakukan seperti lakukan kepada Tuhan Yesus. Buat pekerjaan Tuhan. Berikan yang terbaik. Selagi kita kemarin saya sudah terangkan ya, menjadi domba. Menjadi domba-dombanya Tuhan, kan Tuhan berkata di dalam Matius 25:35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi di sini kita harus punya rasa peduli, rasa perhatian. Oh, di gereja butuh apa? Kalau kita diberkati, apa salahnya kita memberkati? Kita lihat ada orang-orang butuh bantuan, kita harus membantu. Yang penting hati kita ada rasa peduli. Milikilah hati berbelas kasihan, murah hati, ya. Karena orang yang murah hati, kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5, ya saya mau baca ya. Milikilah sifat seperti Maria murah hati, saudara. Kalau kita murah hati, hidup kita diberkati sama Tuhan. Lihat ini ayat ke-7. Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, mendapatkan kemurahan Tuhan, ya. Mari kita memiliki hati yang punya cinta kasih seperti Tuhan Yesus bermurah hati. Kita juga belajar bermurah hati seperti Maria. Maka penting kita baca Alkitab supaya karakter kita punya standar Alkitab. Itu penting, ya. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini, milikilah karakter seperti Maria. Dia perhatian sama Yesus. Dia sungguh-sungguh sama Yesus. Dia cinta Yesus. Cinta bukan hanya di mulut, tapi cinta ada perbuatan. Ya, dia lakukan terbaik sebagai bukti aku cinta Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan respon. Apa yang dilakukan oleh Maria, ya itu akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Untuk itu mari kita mau belajar cinta Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita mau tetap cinta Yesus. Ku mau setia tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta dan setia kepada Tuhan Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, bahkan ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti Maria berikan yang terbaik. Tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen. Jangan hitung-hitungan. Lakukan yang terbaik. Karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.